Chapter 61. Terjebak Cinta Perjodohan. Sampainya di atas panggung, Fahri langsung memperkenalkan Alira untuk yang kedua kalinya di depan orang banyak, dan Alira tidak dapat berkata-kata, dia hanya tersenyum sambil menatap Fahri dengan haru sampai matanya berkaca-kaca. Alira sangat bahagia, karena Fahri tidak hanya memperkenalkan dirinya namun juga anaknya yang masih berada dalam kandungannya itu. Fahri menyatakan kehamilan Alira sambil menyentuh perut istrinya yang masih rata itu. Setelah acara selesai tepat pukul 10.30 malam, Fahri dan Alira langsung pulang ke rumah. Alira yang masih merasa lapar, langsung ke dapur dan mengambil makanan untuk makan. Sedangkan Fahri langsung ke kamar untuk berganti pakaiannya. Kemudian Fahri ke ruang olahraganya dan barbelan. Begitulah Fahri, dia berolahraga biarpun di malam hari. Apalagi dia tadi makan di acara bersama tamu-tamunya. Dia nggak bisa langsung tidur kalau baru selesai makan, karena dia selalu menjaga kesehatannya. Sedangkan Alira, mungkin karena bawaan hamil, dia jadi doyan makan. Tadi dia sudah makan di acara bersama Fahri, tapi karena ada tamu-tamu suaminya, jadi dia hanya makan sedikit. Jadi sampai rumah, dia makan kembali lagi. Di saat Alira sedang menyantap makanannya, tiba-tiba Bi Ina datang dan terkejut melihat Alira yang sedang makan di meja makan sendirian. "Non, kok nggak panggil Bibi? Biar Bibi siapin makanannya." "Nggak apa-apa Bi, tinggal ambil doang. Aku bisa sendiri kok Bi. Bibi nggak usah repot-repot. Sudah sana istirahat aja Bi," kata Alira dan terus melanjutkan makannya. Bi Ina melangkah ke arah kamarnya sambil berpikir, dia tidak habis pikir dengan majikannya itu, anak orang kaya, menantu orang kaya, tapi dia sangat baik dan rendah hati. Nggak banyak tingkah, nggak nyuruh-nyuruh, malahan selalu membantu pekerjaan pembantunya kalau dia ada waktu. Selesai makan, Alira langsung ke kamarnya untuk ganti pakaiannya. Dia sengaja memakai pakaian seksi untuk menggoda suaminya. Sampainya di depan pintu, dia berjalan memasuki ruang olahraga suaminya sambil melenggak-lenggok tubuhnya yang indah dan seksi itu. Dan dia berdiri di depan suaminya dengan gaya centilnya. Sedangkan Fahri yang sedang terlentang di atas kursi panjang yang terdapat di ruangan itu dengan bertelanjang dada, hanya menatap istrinya yang menggoda itu dengan tatapan yang tidak bisa diartiakan. "Kamu mau menggodaku?" tanya Fahri. "Enggak, tapi kalau kamu merasa tergoda, ya itu wajar, karena aku memang sangat menggoda," kata Alira sambil menatap Fahri dengan tatapan genitnya. "Aku memang merasa tergoda, dan jangan kamu salahkan aku kalau aku udah nggak bisa untuk menahan diriku lagi," kata Fahri sambil melangkah menghampiri Alira. Fahri menggendong tubuh seksi istrinya dan membawanya ke atas kursi panjang itu. Fahri membaringkan Alira di sana, sedangkan Alira hanya pasrah dan menatap suaminya dengan tatapan menuntut. Fahri melepaskan semua pakaian Alira. Setelah itu dia menatap Alira dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Fahri menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan yang sangat indah itu. Dengan segera, dia menindih tubuh Alira dan langsung melumat bibir seksi istrinya itu. Setelah puas di bibir, Fahri turun ke leher dan dada Alira yang makin padat itu. Fahri melumat gunung kembar itu bergantian dengan rakusnya. Setelah puas di sana, dia kembali turun ke perut dan kemudian turun dan bersemayam di Alira yang sudah sangat basah itu. Karena saking rindu sama menantunya, Mama Rita meminta Papa Indra untuk ke rumah Fahri. Kebetulan jarak rumah mereka tidak terlalu jauh, jadi hanya beberapa menit mereka pun sampai. Karena Papa Indra melajukan mobil dengan kecepatan penuh, sampainya di rumah Fahri, Mama Rita dan Pala Indra masuk setelah dibukakan pintu oleh Bi Ina. Setelah itu Mama Rita langsung naik ke lantai 3 untuk mencari Fahri dan Alira. Karena kata Bi Ina, Fahri dan juga Alira baru saja naik ke atas. Sampainya di lantai 3, Mama Rita tidak menemukan keberadaan mereka. Akhirnya Mama Rita menuju ke ruang olahraga Fahri. Karena dia tahu kebiasaan putranya itu sering berolahraga sebelum tidur. Sampainya di depan pintu, Mama Rita terkejut dan langkahnya langsung tertahan. Dia mendengar suara desahan Alira yang sangat keras dari dalam. Mama Rita merasa bingung dan bertanya dalam hatinya, olahraga apa yang mereka lakukan? Tanya Mama Rita dalam hati.
Karena penasaran, akhirnya Mama Rita mengintip karena pintunya tidak terkunci dan sedikit terbuka. Di saat Mama Rita mengintip, dia langsung kaget sampai mulutnya terbuka lebar dengan mata yang terbelalak. Mama Rita tidak bisa bersuara apalagi melangkah. Dia tidak menyangka, putranya yang anti jorok itu, sedang melakukan sesuatu yang sangat jorok di dalam sana. Dia melihat putranya itu sedang menikmati tubuh istrinya dari atas sampai bawah dengan rakusnya. Sedangkan Alira, hanya pasrah dan mendesah dengan kerasnya. Maas, aku mau pipis maas, teriak Alira karena cairan nikmatnya sudah keluar dan langsung disapu bersih oleh Fahri dengan lidahnya dan meneguknya. Karena merasa malu dan jijik, Mama Rita langsung berbalik dan turun ke lantai 1 menemui suaminya yang sedang menunggunya. "Pak, ayo kita pulang," ajak Mama Rita. "Mama udah ketemu mereka," tanya Papa Indra. "Mereka sudah tidur, Pak, biar besok aja Mama balik lagi ke sini," jawab Mama Rita, dan mereka langsung pulang. Dalam perjalanan, Mama Rita tidak habis pikir dengan kerakusan anaknya itu. Dia tidak menyangka, anaknya yang gak pernah mengenal perempuan sebelumnya bisa memperlakukan istrinya dengan serakus itu. Tetapi Mama Rita kembali berpikir, bagaimana anaknya tidak serakus itu, kalau tubuh istrinya montok, mulus dan putih seperti itu, karena Mama Rita melihat dengan jelas tubuh Alira tadi, karena tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Kalau Fahri dia hanya bertelanjang dada dan masih memakai celana panjangnya. Dasar anak-anak zaman sekarang, gumam Mama Rita dalam hati. "Ada apa, Ma?" tanya Papa Indar karena melihat istrinya yang sedang bengong itu. "Nggak ada apa-apa kok, Pak," jawab Mama Rita berbohong. Sedangkan Fahri dan Alira yang sudah selesai bertempur, langsung melangkah keluar dengan posisi Fahri menggendong Alira sambil berjalan menuju kamar mereka di lantai 3 dan langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dengan air hangat dan setelah itu langsung tidur dengan nyenyaknya. Chapter 62. Pukul 6.30, Alira dan Fahri sudah bangun dan langsung beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Begitulah kebiasaan mereka sekarang ini, mandi bersama dalam kamar mandi dengan sama-sama tidak memakai apa-apa. Mereka sudah tidak malu lagi, mungkin karena sudah terbiasa, tapi mereka tetap saja mandi terpisah. Alira di dalam bedroom, sedangkan Fahri di bawah shower. Selesai mandi, Alira dan Fahri langsung berpakaian. Setelah itu mereka langsung turun menuju dapur untuk sarapan. Selesai sarapan, Fahri dan Alira langsung berangkat menuju kampus. Fahri mengantarkan Alira, setelah itu, dia langsung ke kantornya. Sampainya di kantor, Fahri mendapat kabar yang sangat menggembirakan dari Revan dan Sinta. Revan dan Sinta memberitahukan Fahri kalau produk dan ponsel dari perusahaan mereka berhasil menarik perhatian masyarakat sampai ke luar negeri. Dan sudah ada banyak tawaran kerjasama dari perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri karena keberhasilan yang mereka capai. Membuat Fahri sangat senang. Karena dia mendapatkan apa yang dia mau, yaitu kehamilan Alira dan juga kesuksesan dalam usahanya, dan itu semua dia raih dengan jerih payah dan kerja kerasnya sendiri. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Fahri mengundang Revan, Sinta dan yang lainnya untuk makan malam di rumahnya. Alira yang sudah masuk ke ruangannya disambut heboh sama teman-temannya. Mereka sangat heboh karena mengetahui kehamilan Alira yang Fahri publikasikan semalam di acara perusahaan Fahri, dan disiarkan di TV. Teman-temannya menyerang Alira dengan berbagai macam pertanyaan. "Lir, kamu udah mau jadi ibu ya?" tanya Amel. "Iya, dan kita jadi tante dong," sambung Siva. "Iya benar-benar, kita akan jadi tante," tambah Ara dengan semangatnya. "Berarti kita akan jadi om dong," tambah Bima. Sedangkan Agus yang juga ada di situ hanya diam sambil tersenyum mendengar pembicaraan teman-temannya itu. Agus memang sangat mencintai Alira, tapi dia tidak mau mengharapkan Alira lagi setelah dia tahu kalau Alira dan Fahri sudah menikah. Setelah selesai menerima mata kuliah, Alira dan teman-temannya langsung beranjak ke kantin, termasuk Mei yang baru selesai menerima mata kuliahnya dan langsung menghampiri mereka. Sampai di kantin,
Semua mahasiswi yang ada di sana menatap Alira dengan tatapan yang tidak bisa diartikan, karena acara Fahri semalam itu ditayangin di TV dan di koran, jadi semua pada tahu. Tapi Alira seperti biasanya tetap santai dan cuek tanpa memperdulikan wanita-wanita halu itu. "Lir, kamu kan sudah hamil nih sekarang, masa kamu nggak ngerayain sih?" kata Mei Mei. "Iya Lir, traktir makan ke?" sambung Siva. Iya, nggak usah banyak-banyak, kita berlima aja," tambah Amel bersemangat. "Ya udah kalau gitu, aku traktir makan malam. Tapi di rumah aku aja ya. Soalnya aku nggak akan diizinin keluar nanti," jawab Alira. Iya nggak apa-apa kok," jawab teman-teman Alira. Pukul 12.30, Alira dan teman-temannya sudah pulang karena mata kuliahnya sudah selesai. Sedangkan Fahri sudah berada di depan kampus untuk menjemputnya, karena sekalian mau memberi rahukan Alira soal persiapan buat makan malam bersama karyawannya di rumah mereka nanti malam. Fahri terlihat sangat gagah, ditambah dengan mobil mewahnya itu, jadi menyita perhatian orang-orang yang ada di sekitar situ. Fahri tidak mengabari Alira kalau dia akan menjemputnya. Biasanya Alira dijemput oleh supir mereka kalau pulangnya di jam seperti ini. Fahri hanya sering mengantar Alira, itu pun kalau Alira kuliahnya pagi, kalau nggak berarti diantar supir. Alira yang melihat Fahri yang berdiri di samping mobil putihnya itu merasa sangat kaget, karena nggak biasanya Fahri pulang di jam segini, dan tiba-tiba Alira berpamitan kepada teman-temannya untuk pergi duluan. Teman-teman Alira dan yang lainnya yang ada di situ, semua pandangan mereka tertuju kepada Fahri. Apalagi mereka sudah mengetahui tentang kehamilan Alira. Wanita mana sih yang gak mau mengandung dari laki-laki setampan dan sesempurna Fahri? Setelah berpamitan kepada teman-temannya, Alira langsung melangkah menghampiri suaminya yang sedang menatapnya dari sana. "Mas, kok tumben?" tanya Alira setelah berada di depan Fahri. "Soalnya ada yang mau Mas sampaikan," jawab Fahri. "Ayo masuk," tambah Fahri. Fahri melajukan mobilnya menuju rumah mereka. Dalam perjalanan, Alira teringat dengan perkataan Mei Mei di kampus tadi. Sejenak Alira berpikir dan tiba-tiba mulutnya terbuka saking kagetnya. "Ada apa kamu?" tanya Fahri. "Alira, ada apa?" tambah Fahri. Karena Alira tidak menjawabnya sama sekali. "Mas," kata Mei Mei, "semalam Papa dan Mama ke rumah sekitar jam 1 malam. Apa Papa sama Mama ke rumah? Tapi kok kita nggak tahu?" tanya Fahri. "Iya Mas, jangan-jangan mereka melihat kita semalam," kata Alira dengan wajah cemberutnya. "Ya biarin aja," jawab Fahri santai. "Kok biarin sih Mas? Aku kan malu kalau dilihatin lagi gituan. Nanti apa pikiran Mama terhadap aku?" kata Alira. Fahri kembali memikirkan apa yang dikatakan Alira barusan. Apalagi semalam itu Fahri melakukannya dengan begitu rakusnya. Karena sudah beberapa hari mereka tidak bisa melakukannya, jadi Fahri seperti orang kelaparan yang nggak makan beberapa hari. Sampai rumah, Fahri dan Alira langsung menanyakan tentang kedatangan Papa Indra dan Mama Rita semalam kepada Bi Ina. "Bi, semalam Papa sama Mama kemari ya?" "Iya Non," jawab Bi Ina. "Jam berapa mereka kesini Bi?" tanya Fahri. "Sekitar jam 1 gitu Dan," jawab Bi Ina. "Terus?" tanya Alira. "Tuan tunggu di sini." Dan Nyonya naik ke atas, tapi tidak berapa lama, Nyonya turun dan mengajak Tuan untuk pulang, jawab Bi Ina. Setelah mendengar penjelasan Bi Ina, Fahri dan Alira saling menatap tanpa berkata-kata. "Ya udah kalau gitu Bi. Dan satu lagi Bi, nggak usah masak buat makan malam ya, nanti kita pesan aja dari restoran, karena sebentar nanti ada acara makan malam di sini bersama karyawanku," kata Fahri. "Kok Mas nggak bilang-bilang aku sih?" protes Alira. "Ya, rencananya aja baru tadi, ini baru Mas mau kasih tahu, tapi aku juga mau ajak teman-teman aku buat makan malam di sini Mas. Soalnya mereka meminta aku buat rayain kehamilan aku," kata Alira. "Ya udah,
gabung aja sama-sama, atau kamu mau, kamu di rumah sama teman-teman kamu, dan Mas di restoran sama karyawan, kata Fahri sambil melirik Alira. Enak aja, nggak mau, ketus Alira. Fahri hanya tersenyum mendengar jawaban istrinya, karena dia sudah tahu kalau Alira nggak akan ngizinin dia keluar sama teman-temannya tanpa Alira di samping. Chapter 63. Pukul 8 malam, teman-teman Alira maupun Fahri sudah tiba di rumah mereka. Memei yang berpapasan dengan Revan jadi salah tingkah dan malu-malu. Revan sedikit merasa aneh dengan kelakuan Memei, tapi dia tidak terlalu memperdulikannya. Mereka disambut oleh Fahri dan Alira dengan segala jamuan yang sudah disiapkan. Mereka memilih untuk makan bersama-sama terlebih dulu di dapur, karena para bibi sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Selesai makan, mereka semua naik ke lantai 2, karena di sana ada minibar dan tempat karaoke. Teman Alira yang datang, hanya Siva, Amel, Ara dan Mei, sedangkan teman-teman Fahri, ada sekitar 10 orang yang datang termasuk Revan, Sinta, dan Tania, karena selain beberapa karyawannya, Fahri juga memberitahukan beberapa teman dekatnya di kampus. Sebenarnya Alira sangat tidak suka dengan Tania, tapi biar bagaimanapun, dia harus menghargainya sebagai teman Fahri. Tapi Alira juga tidak akan membiarkan wanita ular itu mendekati suaminya, jadi dia tetap harus waspada. Di saat yang lainnya sudah naik ke lantai 2, Alira dan Mei masih berada di dapur mempersiapkan beberapa macam buah untuk mau mereka bawa ke atas. Fahri dan yang lainnya yang sudah berada di lantai 2, langsung menuju ke ruangan yang sudah dipersiapkan dengan segala minuman dan cemilan yang tersedia. Mereka langsung duduk masing-masing di sofa yang sudah diatur untuk mereka semua. Yang belum duduk hanyalah Tania, dia hanya berdiri berpura-pura melihat ke sana kemari, tapi diam-diam dia melirik sofa yang diduduki Fahri. Karena hanya Fahri yang duduk di sofa itu, dengan tidak tahu malunya, Tania langsung melangkah menuju sofa itu sambil menarik tangan kedua sahabat perempuannya yang juga ikut, dan mereka langsung duduk di samping Fahri. Padahal masih ada sofa-sofa yang lain yang masih kosong. Tania tidak pernah mau menyerah mengejar dan mengharapkan Fahri. Fahri yang lagi asik mengobrol dengan teman-temannya yang lain, tidak menyadari keberadaan Tania di sampingnya, sedangkan Tania tambah merapatkan dirinya ke dekat Fahri. Alira dan Mei sudah menuju lantai 2 menggunakan lift. Alira melangkah sambil mengobrol dengan Mei, tapi tiba-tiba, matanya terasa panas, dadanya terasa sesak karena melihat suaminya duduk bersebelahan dengan wanita ular itu. Tapi Alira mencoba mengontrol emosinya, dia nggak mau merusak acara mereka itu, apalagi di situ ada teman-temannya dan juga teman-teman suaminya. Alira terus melangkah dan dia sudah bisa sedikit mengontrol emosinya. Setelah Mei selesai meletakkan buah di atas meja, Alira dan Mei langsung duduk di sofa yang diduduki Revan dan Sinta. Alira dan Mei masing-masing duduk di pinggiran kanan dan kiri sofa itu, karena Revan dan Sinta duduk di tengahnya. Fahri yang melihat Alira duduk di samping Sinta, jadi bingung dan heran, dan setelah dia melirik ke sampingnya, dia melihat ada Tania yang sedang mengobrol dengan kedua temannya di sampingnya, karena satu buah sofa hanya memuat 4 orang. Fahri kembali memandang wajah Alira, dan dia menyadari dan mengerti apa yang terjadi, karena Alira tidak sama sekali meliriknya. Dia lebih memilih mengobrol dengan Sinta sekretaris Fahri yang berada di sampingnya, sedangkan Mei yang berada di samping Revan, memilih mengobrol dengan Siva, Ara dan Amel yang duduk di sofa sebelahnya, karena dia tidak berani untuk menatap Revan yang berada di sampingnya itu, sedangkan Fahri yang sudah menyadari tingkah istrinya itu sudah tidak betah di tempat duduknya. Akhirnya dia berdiri sambil melipat kedua tangannya di dada sambil memandang istrinya, dan dia memutuskan untuk pindah ke samping Alira. Tapi di saat dia hendak melangkah, Tania sudah meraih samping bajunya dan berkata, "Fa, mau kemana? Duduk di sini aja, semua udah penuh loh," kata Tania sambil terus memegang samping baju Fahri, sedangkan Alira yang melihat semua itu makin emosi, jantungnya berdetak dengan kencangnya, rasa-rasanya dia mau mencakar wanita tidak tahu malu itu,
Tapi untung saja Fahri segera menarik diri dari Tania dan berkata, "Aku mau duduk sama istriku," jawab Fahri santai dan melangkah mendekati Alira yang sudah memerah mukanya itu. Sampainya di depan Alira, Fahri meminta kepada Sinta untuk berganti tempat duduk. Sinta yang sudah mengerti keadaannya, dengan senang hati berdiri dan segera melangkah kemudian duduk di samping Tania, dan Fahri duduk di samping Alira. Tania sangat kesal mendapatkan penolakan dan perlakuan dingin dari Fahri, apalagi di saat dia melihat Fahri yang duduk di samping Alira langsung mengecup kening Alira dan mengusap perut rata Alira itu, sedangkan Alira hanya terdiam karena dia masih sangat kesal dengan wanita tidak tahu malu itu. Fahri yang sudah sangat paham sifat istrinya itu, mendekatkan mulutnya ke telinga Alira dan berbisik, "Aku tetap milikmu sayang. Kamu nggak usah ragukan aku, hanya kamu yang aku cintai dan hanya kamu yang aku inginkan." Mendengar kata-kata Fahri, akhirnya Alira luluh juga, dia tersenyum memandang wajah tampan suaminya itu dan mengusapnya dengan lembut. Semua yang melihat itu langsung tersenyum kecuali Tania, dia sangat kesal sampai mukanya memerah seperti kepiting goreng. Setelah itu, mereka langsung memulai dengan acara minum-minum dan karaoke. Yang laki-laki memilih untuk meminum anggur, sedangkan para wanita meminum jus dan makan cemilan sambil mengobrol. Beberapa menit kemudian, para laki-laki sudah memerah wajah mereka karena pengaruh minuman yang mereka minum. Karena sudah sedikit mabuk, akhirnya mereka karaoke tanpa ada rasa canggung, sedangkan para wanita hanya meminum jus dan makan cemilan sambil mengobrol. Mei Mei asik mengobrol dengan Amel dan Siva yang berada tepat di dekatnya. Tapi duduknya sangat tidak nyaman, karena dress yang dia pakai terlalu pendek di atas lututnya, dan Revan yang baru selesai menyanyi, tidak sengaja melihat paha Mei Mei yang sedikit kelihatan. Dia melihat Mei Mei yang sejak tadi seperti tidak nyaman dengan pakaiannya. Akhirnya Revan melepaskan jaket yang dia pakai dari badannya dan menutupi paha Mei Mei yang kelihatan itu. Mei Mei kaget dan langsung menatap Revan. Jantungnya berdetak kencang di saat matanya berpapasan dengan mata Revan yang sedang menatapnya juga, dengan mata sayu karena sudah sedikit mabuk. Dengan cepat dia langsung membuang mukanya dari Revan, karena dia takut Revan menyadari kegugupannya. Lain kali, kalau ke acara atau apapun, jangan pakai pakaian yang membuatmu nggak nyaman, bisik Revan di telinga Mei Mei, dan membuat Mei Mei langsung merinding, karena bibir Revan sedikit menyentuh kupingnya. Nafas Mei Mei hampir terhenti saking gugupnya. Alira yang melihat mereka hanya tersenyum sambil mencubit perut Fahri, sedangkan Fahri yang sedang asik mengobrol dengan Rian temannya sekaligus pacarnya Ara, jadi kaget dan menatap istrinya. Rian dan Ara pun ikut menatap Alira. Alira yang ditatap Fahri, Rian dan Ara langsung memberi kode kepada ketiga orang itu dengan memujukkan bibirnya ke arah Revan dan Mei Mei. Mereka pun tersenyum, karena Ara juga sudah menceritakan tentang perasaan Mei Mei ke Revan. Revan itu sepupunya Fahri, papa Revan adalah saudara Mama Rita, dan dia juga bersahabat dengan teman-teman Fahri yang lainnya, tapi umurnya lebih tua 3 tahun dari Fahri.